Waktu dan milisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, terutama nikmat sehat, sehingga pada sore hari ini kita bisa hadir di musala al-kalam dalam rangka buka puasa bersama maupun sholat maghrib berjamaah. Salawat serta salam marilah kita dibacakan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, pada para sahabat, mudah-mudahan kita semuanya selalu hormat ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu semuanya yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini, yaitu pada kesempatan pertama kita mengadakan pengajian maupun buka bersama. Oleh karenanya kita adakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama nanti kita pembukaan, yang kedua lantunan ayat suci Al-Quran, yang ketiga tausiah, yang keempat doa dan penutup. Untuk meningkat waktu, kita mulai acara pada sore hari ini dengan kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju acara selanjutnya yaitu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan pada waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Fa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu. Wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinat. Fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikum
لله الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعدنا بالغفران، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نال رحمة ربه والغفران. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya hormati, saya muliakan para kesepuhan, para asatidz, para hujjaj, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah mushola al-kalam yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah di sore hari yang sejuk, karena tadi disiram dengan air hujan. Ditambah lagi di ruangan ini ada AC-nya. Jadi hati-hati. Ini juga jamnya jam-jam kritis. Tapi insya Allah biasanya kalau perutnya lapar susah ngantuknya ya. Kalau perutnya kenyang tuh lagi sholat ya, untuk mau jatuh itu ya. Apalagi kalau imamnya panjang, mohon dipersilahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan termasuk kita sebagai ya kan? Bulan Ramadan ini yang kita ketahui ada berapa penyebutannya? Coba kira-kira ada berapa? Bulan Ramadan kan aslinya kan Ramadan namanya ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan ke-9 Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ramadan yang ke-9 aslinya namanya Ramadan. Tapi dia banyak sekali disebut dengan nama-nama lain. Tentu saja dengan banyaknya nama bukan membingungkan, tapi justru menunjukkan keistimewaan daripada bulan tersebut. Ada berapa? Nanti ada yang mau 9. Coba yang pertama, Ramadan itu terkenal dengan bulan puasa. Yang kedua, bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Kemudian Syahrul Mubarak. Terus Syahrul Shadaqah. Terus 4 tahun. Tadi 9. Apa lagi? Syahrul Maghfirah. Terus 5. Terus apa lagi? Baru 5. 4 lagi berarti. Apa ya? Apa mana ini? Tadi udah ada tuh yang jam 9 katanya. Syahrul Qiyam. Ya, mantap. 6. Terus apa lagi? Syahrul Gunawan. Nama itu disebut satu nama itu kita bahas 5 menit bila habis waktunya ya. Sesampainya saja. Yang pertama dan paling pertama dulu tentu tadi disebutkan bahwa Ramadan ini terkenal dengan syahrul siyam. Bulannya kita berpuasa. Kenapa? Ya karena memang hanya di bulan puasa kita wajib, di bulan Ramadan kita wajib puasa. Saking sering disebut bulan puasa, saya nyebutnya dari bulan puasa ya. Karena hanya di bulan Ramadan kita umat Islam diwajibkan berpuasa. Di luar Ramadan ada nggak kita kewajiban melaksanakan puasa? Nggak ada. Hanya di bulan Ramadan. Maka pas dong, ya kan? Kalau kemudian Ramadan ini disebut dengan seharusnya bulan kita berpuasa. Ya. Tidak ada lagi kita kewajiban melaksanakan puasa kecuali bulan Ramadan. Selain daripada itu kita melaksanakan puasa
Ada juga yang wajib, tapi itu karena nazar, ya, karena nazar. Kita mewajibkan puasa kepada diri kita sendiri. Misalkan, nanti kalau saya sehat, selamat sampai dengan masa usia pensiun, nanti saya di bulan misalkan mau puasa. Nah, itu berarti nazar. Itu wajib dilaksanakan. Kalau saya tidak pernah bakti, masih sehat, selamat, saya mau puasa 10 hari sebagai begitu rasa syukur saya. Itu misalkan. Itu wajib, menjadi wajib. Tapi bukan taklifi, tapi karena sababi. Jadi kalau ada istilah dalam usul fikih itu ada ahkam taklif, ya ada al-ahkam al-wadi. Ya, artinya wadi itu ya kita sendiri yang mewajibkan. Tapi kalau untuk hal-hal yang baik, nazar itu wajib untuk dilaksanakan. Tapi kalau nazarnya hal negatif, haram untuk dilaksanakan. Ya, misalkan saya kalau pensiun purna bakti, terakhir saya kerja, saya mau mabok. Misalkan ini ya, mau pesta, jelas nazar juga tuh, tapi nazarnya nazar negatif, maka itu haram untuk dilaksanakan. Ya. Nah, subhanallah, Ramadan ini adalah bulan puasa, bulan diwajibkannya kita melaksanakan ibadah puasa, dan puasa di bulan Ramadan ini adalah merupakan rukun Islam. Ya, salah satu dari rukun Islam yang ini. Dan puasa ini jangan kita anggap sebagai sebuah beban. Kita merasa terbebani nggak dengan adanya puasa ini? Kelihatan kita mau puasa ini. Kira-kira ada nggak perasaan itu dalam diri kita? Jujur. Nah, nggak ada ya? Alhamdulillah. Kalau ada, segera hilangkan. Karena berarti ada konsep yang salah dalam pemikiran kita. Sebaliknya, puasa yang Allah wajibkan kepada kita di bulan Ramadan ini, yang juga dia merupakan rukun Islam, sesungguhnya adalah karunia dan anugerah yang luar biasa. Dan anugerahnya lagi, kita bisa melaksanakannya. Yang bisa melaksanakan ini karena adanya kemauan dan kemampuan. Jadi kewajiban melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini adalah anugerah, kenikmatan dari Allah. Ya, Ramadan ini membawa kenikmatan. Kita puasa di bulan Ramadan ini, masya Allah, sebuah karunia, keberuntungan bagi kita. Yang dengannya juga kita nanti kemudian akan mendapatkan banyak keberuntungan. Asal kitanya bisa melaksanakan karena adanya kemauan dan kemampuan. Tapi kalau tidak bisa melaksanakan karena tidak ada kemauan atau sebaliknya tidak ada kemampuan, ya kalaupun tidak rugi, ya paling tidak kita tidak mendapatkan pahala berarti. Tapi kalau tidak ada kemauan jelas itu rugi. Tapi kalau tidak ada kemampuan, ya kalaupun tidak rugi tapi dia tidak mendapatkan keberuntungan. Emang ada orang yang tidak bisa melaksanakan puasa? Ada. Artinya tidak puasa. Imam karena tidak ada kemauan atau tidak ada kemampuan. Kalau tidak ada kemauan, ya itu mampu sebetulnya tidak puasa, tapi nggak mau. Ya itu yang ditemukan biasanya kalau dirazia oleh Satpol PP siang-siang di warteg. Tapi alhamdulillah sekarang beritanya nggak ada ya. Mudah-mudahan ada lumayan. Dulu sih ada razia kan, sampai ada yang jemput ke sungai itu gara-gara dirazia wartegnya kebetulan pinggir sungai gitu ya. Pas ada Satpol PP datang, pada lari lumpuh wartegnya. Udah kemaksud ke situ. Termasuk saya tadi, mohon maaf ya, tapi saya khususkan mungkin dia lagi musafir. Zuhur tadi saya kelihatan di Masjid Agung ada kerudung, pas saya parkir itu ada orang enak banget itu di dalam mobilnya lagi parkir.
Enggak, aku tahu. Siang tadi kan panas banget tuh sebelum hujan itu. Apa saya ngeliatnya juga dalam hujan gitu. Masya Allah, sudah enak banget kayaknya bapak itu ya. Tapi saya husnuzon dia lagi musafir kayaknya. Ya, uzur syar'i ataupun memang betul-betul tidak mampu. Ya, tidak dosa tapi rugi. Ya, karena nanti dia harus mengqadha kalaupun ada uzur syar'i. Walaupun kalau tidak ada halangan, ya sebaiknya kita puasa. Wa antasumu khairun lakum, dan berpuasa itu lebih baik bagi. Ya. Tapi itu oke lah ya. Yang tadi itu mah, yang minum itu mah musafir aja kita ada. Ketemu di warteg yang sampai lari-lari itu jelas karena dia merasa bersalah ya, gitu ya. Karena razia tadi. Kalau nggak merasa bersalah sih santai aja harusnya. Apa kenapa makan di sini? Kalau saya musafir, kata saya dari Probolinggo. Oh iya benar, katanya gitu kan. Iya iya. Tapi kalau razia kata mereka mau kapri nggak bisa. Musafir bilang itu kan mau kapri. Musafir dengan begini kan. Gitu. Jadi aman insyaallah. Karena Islam ada aturannya ya. Makanya ya apa namanya bukan fatwa ya, hanya imbauan saja. Ya, imbauan supaya lebih bermanfaat. Kalau benar ada toleransi MUI tidak mengharamkan warung makan untuk buka. Ya, tidak mengharamkan untuk buka di siang hari. Yang penting kita menjaga etika. Ya tidak karena mungkin ya, ada yang musafir. Apalagi kalau di rest area itu kan udah pasti banyak yang mulai biasa aja. Karena banyak yang musafir. Nah, maksud saya kita yang cuma ke Serang jadi ikutan musafir. Kalau dari Cilegon cuma ke Serang jadi musafir. Musafir itu ada ukurannya ya. Ada jarak tertentu, kemudian ada waktu dan juga ada masyarakat. Masyarakat itu tingkat kesulitan. Ya, sekarang kalau misalkan sampai ke Surabaya, ya kalau naik pesawat kan tingkat kesulitannya sangat minim sekali. Apalagi kalau duitnya banyak. Dari sini kita koper ke bandara. Ada udah tuh berapa juta? 4 juta ya. Nah, cuma berapa? 25 menit atau 45 menit? Sampai 4 juta ibaratnya. Kemudian dari situ ke Surabaya 2 jam. Ya. Dilihat masalahnya. Tapi kalau dari sini ke Surabaya naik umum misalkan, ya, atau bawa mobil sendiri, tip misalkan, wajar. Itu namanya rukhsah, ya kan? Arsiteknya kelelahan dan sebagainya. Perjalanannya kebetulan siang misalkan dari pagi. Silakan, Islam membolehkan. Allah akan menudahkan kepadanya derajat orang-orang yang bertakwa. Dan tentu derajat takwa ini tidak sembarang, masya Allah. Orang yang bertakwa itu pertama balasannya adalah surga. Yang kedua dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana orang yang bertakwa itu balasannya surga? Firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Surga itu disediakan, diciptakan oleh Allah untuk tempat kembalinya orang-orang yang bertakwa. Kemudian juga mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sangat beruntung sekali. Dengan puasa ini akan mengantarkan kita kepada derajat takwa. Ya, jadi keuntungan pertama. Dan dengan bertakwa kita akan mendapatkan 2 keuntungan. Mulia di sisi Allah, di akhirat kembalinya di surga. Innalil muttaqina mafazah hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atsraba. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu ya akan mendapatkan keberuntungan. Hadaiqa wa a'naba yaitu apa namanya? Kebun-kebun. Ya. Kebun-kebun, taman-taman, kemudian kebun anggur dan sebagainya. Ya, wa kawa'iba atsraba dan juga bidadari-bidadari yang cantik jelita. Itu di mana tempatnya itu? Di surga. Yang kedua, keuntungan
di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Tadi kalau kemudian ada yang menyebut bahwa Ramadan ini adalah bulan ampunan, bulan maghfirah, ya, tetapi dengan catatan kitanya puasa. Kalau kitanya tidak puasa, ya mau bagaimana dapat ampunan? Puasa juga enggak. Yang ada malah kita dosa. Keuntungan orang yang berpuasa yang kedua, dia akan mendapatkan ampunan dan ampunan ini suatu hal yang sangat kita harapkan. Karena kalau kita tidak diampuni, kita tidak akan bisa masuk surga, dan sebaliknya kita akan disiksa. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan mengampuni orang yang dikehendaki atau menyiksa orang yang dikehendaki. Berarti kebalikan daripada orang yang disiksa itu adalah diampuni. Artinya kalau orang yang diampuni berarti dia tidak akan disiksa. Salah satu jalan yang bisa kita tempuh agar mendapatkan ampunan Allah adalah berpuasa di bulan Ramadan. Makanya ada juga ulama yang menafsirkan bahwa Ramadan itu dari Ramadan, ya. Artinya apa? Yang merontokkan, yang membakar, yang menggugurkan. Menggugurkan apa? Menggugurkan dosa kita. Ya, maka kalau kemudian tadi Ramadan disebut syahrul maghfirah, ya wajar. Karena insya Allah orang yang bertemu dengan bulan Ramadan ini diberi kesempatan terbuka oleh Allah untuk mendapatkan ampunannya. Dengan catatan ya tentu dia harus berpuasa. Makanya ada hadis yang menyatakan sangat populer sekali, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya. Selesai. Ya, bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian kita bisa melaksanakan puasa. Puasa ini adalah anugerah dari Allah. Puasa ini adalah karunia, kenikmatan dari Allah. Maka harus kita sambut, harus kita jalani, harus kita laksanakan dengan rasa sukacita. Jangan malah kita merasa terbebani. Ya, kalau tadi masih ada perasaan terbebani, ada konsep yang salah dalam pikiran kita. Ada hal-hal yang belum kita pahami. Sungguh bulan Ramadan ini Masya Allah, karunia yang luar biasa. Karunia yang luar biasa. Makanya sampai-sampai Rasulullah menyatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamana an takuna sanatul Ramadan." Seandainya umatku mengerti apa yang ada di bulan Ramadan ini, niscaya dia akan berharap 1 tahun itu semuanya bulannya Ramadan. Enggak usah ada bulan Syawal lagi. Ya. Tapi kata Rasulullah, "Lau ta'lamu ummati." Ya, kalau kita betul-betul memahami, mengerti betul. Ramadan ini anugerah yang sangat luar biasa. Luar biasa kami. Ya, sudah Ramadan itu adalah anugerah, kita diwajibkan berpuasa. Puasa itu juga adalah anugerah bagi kita. Yang dengan puasa juga kemudian kita akan mendapatkan anugerah-anugerah yang lain, kenikmatan-kenikmatan yang lain. Ini baru 2 nih. Yang pertama tadi apa? Dengan berpuasa insya Allah kita menjadi orang yang bertakwa. Keuntungan orang bertakwa disediakan surga, kemudian dianggap sebagai orang yang mulia di sisi Allah. Ya. Yang kedua, anugerah dengan kita puasa mendapatkan ampunan Allah. Dan ampunan itu hak prerogatif Allah. Belum tentu orang yang bertobat pun diampuni oleh Allah. Ya. Makanya kita sekalipun demikian, ya tetap dalam hati, dalam keyakinan kita harus ada harapan. Ya, sesuai dengan penjelasan hadis Nabi, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Tapi juga jangan terlalu pede. Senang baik kita maaf, dosanya saya ampuni kalau Gusti Allah. Jangan juga begitu. Jangan minta ampun, karena tetap ya ampunan itu hak prerogatif Allah. Satu sisi kita harapan full, tapi sisi juga kita harus ada rasa kekhawatiran. Maka kekhawatiran itu nanti akan mendorong kita untuk menyempurnakan puasa kita. Ya. Berdoa agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang ketiga, keberuntungan bagi orang yang menjalankan puasa, bahwa puasa itu adalah sebagai perisai. Dalam hadis Rasul menyatakan, As-siyamu junnatun minan nar, bahwa puasa itu adalah perisai dari api neraka. Para ulama dalam menjelaskan di sini cukup panjang sekali. Ada yang mengatakan ini adalah kalam majazi. Kalam majazi itu apa? Bukan yang sebenarnya, tapi ini adalah kiasan saja. Kalau perisainya memang betul kan, tahu perisai ya? Perisai? Ya, tameng. Ya tentu kan nggak mungkin puasa kemudian tiba-tiba jadi tameng. Makanya dikatakan oleh para ulama ini adalah majazi. Tapi ada juga yang mengatakan, Yus pokoknya orang Rasulnya ngomong begitu ya, katanya begitu. Yang pokoknya nanti ketika di akhirat puasa itu akan datang melindungi orang tersebut dari panasnya api neraka. Bentuknya seperti apa ya Allah? Nabi soal kan gitu. Tapi kalau yang mengatakan bahwa Asyam junnatun itu majazi, bahwa puasa itu perisai dari neraka itu adalah kiasan saja, menafsirkan bahwa karena memang orang dengan berpuasa itu kenapa dilindungi dari neraka? Karena dia dengan berpuasa akan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Maka secara otomatis kalau dia dengan puasanya menghindarkan diri dari perbuatan dosa, yang dosa ini akan menjerumuskannya ke dalam api neraka, maka artinya puasa itu sebagai perisai, artinya perisai dari perbuatan dosa. Gitu. Jadi di dunianya ditafsir dulu oleh para ulama. Bukan mana yang naik ini, kemudian tiba-tiba dengan puasa dia dilindungi. Tapi dengan puasa itu kemudian mendorong orang tersebut dari perbuatan-perbuatan dosa yang secara otomatis tentunya kalau dia menghindarkan dosa, maka dia pun akan terhindar dari panasnya api perbuatan dosa. Makanya puasa yang sebenarnya, puasa yang hakiki itu bukan hanya puasa perut saja, bukan hanya puasa makan minum saja, tapi mempuasakan seluruh anggota tubuhnya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Mulut kita tidak kita isi makan karena sedang puasa, diharamkan oleh Allah kita untuk makan dan minum. Dilarang oleh Allah kita untuk makan dan minum. Maka begitu juga dengan hal-hal yang lain, apapun itu, segala sesuatu yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah, ketika kita berpuasa ini kita hindar. Yang makan saja yang halal ketika Allah melarang kita mau melakukannya, agar halal saja, ya itu saja nanti yang dia dapatkan. Ampunannya lewat, bablas nggak dapat. Ya, surganya tidak lewat, nggak dapat. Kenapa? Karena orang yang berpuasa semodel begitu diumpamakan oleh para ulama, yaitu adalah seperti orang yang membangun sebuah istana, tetapi dia menghancurkan sebuah kota. Dapat sedikit pahala, tapi dihujani oleh dosa. Kenapa? Karena mulutnya tidak terjaga, karena matanya tidak terjaga, karena telinganya tidak terjaga, karena anggota tubuhnya tidak terjaga dari perbuatan-perbuatan yang malah lebih dilarang oleh Allah. Hukum asalnya dari awal dilarang. Kalau makan ini kan hukum asalnya mubah, hanya ketika puasa dilarang oleh Allah. Kita mau melaksanakan itu, kenapa yang lain-lain kita tidak mau laksanakan? Ya, ini as-saumu junnah, bahwa puasa itu adalah sebagai perisai. Artinya, ayo mari dengan berpuasa ini jadikan dia sebagai tameng bagi kita untuk menghindari perbuatan-perbuatan dosa. Anggap aja perbuatan dosa itu adalah serangan pada diri kita. Ya, bertubi-tubi. Karena dosa itu sekarang juga datangnya luar biasa. Kalau kita tidak betul-betul punya perisai, punya rem, di mana-mana kita bisa melakukan dosa mata kita, dosa tangan kita, dosa telinga kita, dosa mulut kita, ya luar biasa. Nah, jadikan puasa ini sebagai benteng, sebagai perisai melindungi diri kita dari perbuatan dosa, termasuk tentunya ancaman dan godaan dari setan. Itulah kemudian kalau dikatakan bahwa pada bulan Ramadan ini masuk tidak disayatin, setan-setan itu dibelenggu. Maka
Karena ini juga setan di belenggu ini ada makna hakiki, ada makna majazi. Kalau makna hakikinya memang betul-betul setan itu belenggu. Tapi kalau makna majazinya artinya setan itu dipersempit geraknya. Karena orang-orang berpuasa ini ya makannya kurang, maksudnya berkurang, berarti dia juga susah masuknya menggodanya kepada manusia. Ya. Makanya jangan heran kalau kemudian puasa misalkan masih menemukan orang jahat. Kemarin tadi mana itu diserang itu ya? Beritanya itu. Hah? Iya, anak sama istrinya itu. Stres apa? Stres kayaknya. Padahal lebaran masih jauh ya. Iya, depresi kayaknya. Macan itu maksudnya menggigit macan kan ya? Gitu. Puasa itu bisa menghapuskan dosa besar dan Iya. kedua, apakah kita ini puasa tapi masih ada celah-celah untuk melihat orang ini gitu, apa gitu, mengharapkan kita mengulangi pahala puasa atau mengharapkan, tapi itu nggak sengaja, tiba-tiba ketemu orang ini gitu. Terima kasih Pak. Lagi apa itu? Baik, dosa besar khususnya itu kita harus betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang salah satu penyebutan daripada bulan Ramadan ini juga kan selain syahrul maghfirah, dia juga syahrul taubah. Bulannya kita bertobat. Makanya di Ramadan ini manfaatkan kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya taubatnya harus. Ya kita harus betul-betul bertobat kepada Allah. Kalau itu dosa-dosa besar. Dan Ramadan ini adalah tempatnya. Ya, selain kita mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kecil, insya Allah dosa-dosa besar kita pun diampuni jika kita mau bertobat, ya dengan catatan taubatan nasuha, jangan mengulanginya. Tapi itu dosa yang bersangkutan dengan Allah langsung. Tapi kalau ada kaitannya dengan sesama manusia, kita terlebih dahulu harus mengikhlaskan. Kemudian yang kedua, bagaimana? Ini sebenarnya tidak sengaja, ya kan? Cuma terlihat. Nah, nanti bisa dibedakan. Kalau itu memang unsurnya tidak ada kesengajaan, maka insya Allah itu kata Rasulullah lah itu bagimu. Tapi kalau kemudian awalnya tidak sengaja, berikutnya disengaja, itu yang kemudian dosa. Awalnya nggak sengaja, astagfirullahaladzim. Itu udah lain ya. Astagfirullah pertama itu insya Allah masih belum masalah. Tapi kalau astagfirullah kedua sambil kepala kitanya ikut miring, ya itu hati-hati, itu akan melambangkan dosa. 5 perkara yang dapat menghapus dosa pahala puasa kita, ya. Omsatu asyain tahtitus soma. Al-kadibu wan namimatu wal ghibatu, ya, wal yamin al-ghamus wa nadhum bisyahwati. 5 hal yang dapat menggugurkan atau menghapus pahala puasa kita. Yang pertama berbohong, mengadu domba, ghibah, mengobrolkan orang, sumpah palsu, dan juga memandang dengan pandangan syahwat. Ada pertanyaan Pak Ustaz, kalau pandangan syahwat itu pada istri gimana? Podo ae. Oh ya, wayahe lagi siang mah jangan. Iya, justru ya itulah kan gitu dengan istri. Apalagi kalau di luar istri mah udah dosa juga menggugurkan pahala puasa. Tapi kalau ke istri dosa enggak, cuma menggugurkan pahala puasa kita. Gitu ya. Nah ini dong, kenapa nanti kalau mandang istri suwe-suwe, ya syahwat kelacot. Khawatirnya kelacot. Kalau malu masuk puasnya, ya. Udah azan. Baik, ya baik. Terima kasih. Mari kita hari dengan doa. Langsung aja doanya dengan doa puasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka syukur wa bika amantu wa ala rizqika afdaltu wa ta'ala wa sallallahu insyaallah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Silakan. Tutup acara hari ini dengan kata alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat gue ya. Ini.